Halo teman-teman, kalian pasti pernah dengar kan virtual reality? Nah, kali ini kita akan membahas virtual reality dalam pembelajaran. Sebelum memulai materi, berikut adalah tujuan pembelajaran dari materi ini. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yaitu pertama ada definisi virtual reality. Kedua, ada jenis-jenis virtual reality. Ketiga, ada manfaat virtual reality dalam pembelajaran. Keempat, contoh penggunaan virtual reality dalam pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan virtual reality. Dan yang terakhir, kekurangan virtual reality. Virtual reality adalah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di lingkungan tersebut. Jenis yang pertama adalah entry level mobile virtual reality. Jenis VR ini harganya murah, hanya membutuhkan smartphone untuk penggunaannya, dan tidak ada komponen elektronik di dalamnya. Contoh dari jenis ini adalah Google Cardboard. Jenis yang kedua yaitu mobile virtual reality. Jenis VR ini sama dengan entry level mobile VR, karena keduanya menggunakan smartphone sebagai prosesor source-nya. Namun, pada jenis ini dilengkapi dengan komponen elektronik di dalamnya, seperti tracking sensor, wheel it control, focus adjustment. Oleh karena itu, harganya pun sedikit mahal. Contoh dari jenis ini adalah Samsung Gear VR. Jenis yang ketiga yaitu high level reality. VR jenis ini menggunakan komputer sebagai processing source-nya, sehingga menghasilkan sensasi mengagumkan. Namun harganya mahal, mulai dari jutaan hingga belasan juta. Contoh perangkat jenis ini adalah HTC Vive. Jenis VR yang terakhir adalah Virtual Mobile Theater. Jenis VR ini membutuhkan komputer atau smartphone sebagai processing source-nya. Biasanya digunakan untuk menonton film, sehingga menghasilkan sensasi teater sungguhan. Contoh VR jenis ini adalah Sony HMZ T1. Berikut ini adalah manfaat virtual reality dalam pembelajaran. Contoh penggunaan virtual reality dalam pembelajaran yang pertama yaitu VR Flight Simulator. Ini digunakan dalam pendidikan pilot untuk latihan menerbangkan pesawat. Yang kedua adalah VR Medical Simulator. Ini digunakan dalam pendidikan kedokteran untuk latihan praktik seperti membedah dan lainnya. VR Molecule Simulator ini digunakan untuk pelajaran kimia untuk mengetahui molekul pada suatu zat. Kelebihan virtual reality yang pertama yaitu mempermudah visualisasi yang lebih mengesankan. Saat kita menggunakan virtual reality headset, maka kita akan merasakan pengalaman yang mengesankan. Rasanya seperti merasakan langsung di tempat tersebut. Yang kedua yaitu media VR lebih menarik dari media lainnya. Ketika kita sedang membaca buku atau menonton video, VR memberikan fasilitas yang lebih nyata dan lebih unik. Yang terakhir yaitu praktek atau belajar akan lebih aman dari banyaknya resiko dan ancaman. Yang jika kita belajar langsung, tentunya bisa langsung terkena dampaknya. VR juga pasti memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu sifatnya yang tidak fleksibel. Saat berinteraksi langsung, kita tidak dapat bertanya atau memberikan tanggapan saat kita menggunakannya. Kita hanya bergantung dari apa yang disediakan pada VR tersebut.
Yang kedua, yaitu interaksi sosial pada pengguna dunia nyata semakin berkurang, sebab sudah terlalu nyaman dengan teknologi yang bersifat maya. Yang ketiga, yaitu menyebabkan kecanduan dan ketagihan untuk terus menggunakannya.